Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 35. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Wira gelagapan. Tak ingin Lila melihat adegan mereka. Ia mendorong pelan tubuh Via sehingga terduduk di sofa. Raut wajah Via seketika berubah saat melihat Lila masuk ke ruangan itu. "Jangan, Om Wila, jangan jahatin Bunda lagi." Lila dengan langkahnya yang masih agak lemah menuju sofa di mana Via berada. Ia berdiri tepat di depan sang Bunda, seolah ingin menjadi tameng. "Om Wila jahat, Om Wila nolong Bunda lagi," teriaknya sembari menahan tangis. "Tidak sayang, bukan begitu." Wira mencoba meluruskan kesalahpahaman Lila. Tangannya terulur hendak meraih tubuh kecil anaknya itu. "Sini, sama ayah dulu." "Tidak mau, Om Wila bukan ayah Lila." Menyadari keadaan itu, Via segera membawa Lila ke pangkuannya dan memeluknya. "Om Wira tidak jahat sama Bunda, sayang," bujuknya sambil mengusap punggung Lila yang sedang menyembunyikan wajah di ceruk leher sang Bunda. "Lila takut, Bunda." Masih terdengar isak tangis dari sana. Ia membuat Wira segera berjongkok di hadapan Via. Ia mengusap puncak kepala Lila. Bahkan, Via dapat merasakan tubuh Lila yang gemetar. Dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. "Lila, ayah sayang sama Lila. Ayah juga sayang sama Bunda." Ucap Wira mencoba meluluhkan hati Lila dengan melembutkan suaranya. Namun tangisan Lila kecil semakin kencang, sehingga membuat seisi rumah itu segera masuk ke ruangan di mana mereka berada. "Ada apa ini? Kenapa Lila menangis?" tanya Opa melangkahkan kakinya mendekat, membuat Wira segera berdiri dari posisi berjongkok. Pria parubaya itu meraih tubuh Lila dan menggendongnya. "Lila kenapa, Nak?" tanya sang Opa. Masih dengan tangis tertahan, Lila menjawab. "Om Wila jahatin Bunda, Opa. Tadi Lila lihat Om Wila nolong Bunda." Setelah mengatakan itu, Lila kembali bersandar di bahu sang Opa. Tatapan tajam penuh ancaman pun terarah pada Wira, sehingga dengan cepat laki-laki itu menggeleng. Sedangkan Via masih dengan rona merah di wajahnya yang terlihat semakin jelas. "Bukan begitu ya, Lila salah paham." Wira mencoba membela diri. "Cukup, jangan coba membela diri. Kau sama sekali tidak berubah." Sang ayah terlihat menggeram namun suaranya terdengar santai, agar tidak menakuti Lila. Wira mengusap wajah kasar, antara bingung dan malu. Bagaimana menjelaskannya pada sang ayah bahwa dirinya baru saja akan mencium Via saat Lila masuk ke ruangan itu, sehingga menimbulkan salah paham. Wira kemudian melirik Via yang sedang menunduk malu. "Opa, Lila takut sama Om Wila," gumam Lila. "Jangan takut, Nak, kan ada Opa. Lila tadi lihat apa?" tanyanya dengan nada lembut. "Lila lihat Om Wila dorong Bunda, Opa. Bunda jatuh di situ." Tangan kecil Lila menunjuk ke arah di mana bundanya berada. Wira kembali menggeleng dengan cepat saat mendapat hadiah pelototan mata. "Kau dengar, anak kecil mana mungkin berbohong," gerutunya. Tatapannya mengintimidasi seakan sanggup membelah tubuh Wira menjadi dua bagian. "Apa yang kau tunggu? Cepat keluar dari rumah ini. Aku tidak mau cucuku sampai sakit lagi karenamu." Setelah mengucapkan itu, ia membawa Lila keluar dari ruangan. "Lila, kita ke taman belakang saja ya. Lila mau lihat kolam ikan tidak? Di sana banyak ikannya." "Mau, Opa."
Sementara Lila sedang senang dengan kegiatannya bersama Opa memberi makan ikan di taman belakang, Wira beranjak keluar dari rumah itu dengan perasaan berkecamuk. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Mungkin ungkapan itulah yang cocok. Gagal mendapatkan ciuman perpisahan dari Via dan harus mengalami drama pengusiran yang cukup menyakitkan dari sang ayah. Via menghela nafas panjang. Sesekali terlihat menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian ia menoleh pada sang istri yang berada di belakang punggungnya dan tersenyum. "Via, aku berangkat ya," ucapnya sembari mengusap puncak kepala sang istri. "Iya mas, hati-hati." Tangan Via terulur, hendak mencium punggung tangan sang suami. Wira melirik ke kanan dan ke kiri seperti mengamati keadaan, memastikan bahwa Lila tidak sedang berada di sekitar mereka. Lalu dengan cepat, ia mendaratkan kecupan sayang di kening sang istri. Setelah berpamitan, Wira akhirnya meninggalkan rumah itu, menuju rumahnya untuk menyiapkan segala keperluannya. Di sisi lain, Tuan Gunawan masih dihantui perasaan khawatir. Sepertinya drama salah paham masih berlanjut. Ia sedang memikirkan nasib menantu kesayangannya yang masih saja mendapat perlakuan buruk dari anak semata wayangnya. Wira belum berubah juga. Apa yang diinginkan anak itu? Bukannya berterima kasih pada Via yang sudah merawat anaknya selama ini. Dia malah masih kasar. Aku harus memberinya hukuman. "Opa?" panggil Lila membuyarkan lamunan sang opa. "Iya nak. Om Wila jangan kesini lagi ya Opa. Lila takut," ucapnya sembari memberi makan ikan. "Iya, nanti Opa larang Om Wira kesini lagi." "Tadi Lila juga lihat Om Wila mau gigit Bunda Opa. Terus Om Wila dorong Bunda sampai jatuh." Dengan gaya bicaranya menggemaskan, Lila mengadukan semuanya yang membuat raut wajah sang opa seketika berubah. Ia mulai memahami keadaan yang sebenarnya. Apa jangan-jangan Wira benar-benar keterlaluan? Gumamnya menahan kesal. Namun ada senyum kelegaan di sana saat ia mencoba menyimpulkan pengaduan sang cucu. Sebuah pesawat komersil mengudara menuju sebuah kota yang jauh. Wira dan juga Ivan duduk bersama sembari mengobrol santai. Penerbangan selama 3 jam lebih rupanya sangat membosankan bagi kedua pria itu. "Bagaimana hubunganmu dengan Via?" tanya Ivan. "Baik-baik saja. Aku baru akan memulai segalanya dari awal dengannya. Kau benar, Van. Via memang wanita yang baik. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Dan sekarang Lila sedang menghukumku." "Lila?" "Iya. Dia masih saja ketakutan saat bertemu dugaanku. Dia tidak mau aku dekat-dekat dengan bundanya." Ivan tertawa kecil mendengar ucapan Wira. "Memang enak. Kau justru ditolak oleh anakmu sendiri." Ucapan Ivan pun membuat Wira berdecak kesal. Bukannya memberi solusi, Ivan malah mentertawakannya. Wira terdiam. Pikirannya menerawang jauh. Ingin rasanya ia menghabiskan waktu dengan Lila dan memberikan seluruh kasih sayang pada putri kecilnya. Namun, Lila justru menolak kehadirannya. Tanpa terasa, kedua bola matanya mulai dipenuhi cairan bening. Akan tetapi Wira segera menepis perasaan sedihnya dengan mengalihkan perhatiannya. "Van," panggil Wira. "Apa dia akan ada di lokasi proyek itu juga?" "Seharusnya dia juga ada. Tapi aku dengar dari seseorang katanya dia ada urusan penting dan membatalkan keberangkatannya begitu saja." Wira melirik Ivan dengan ekor matanya. "Benarkah?" "Iya, dia sangat tidak bertanggung jawab pada pekerjaan." Tapi syukurlah. Setidaknya aku tidak akan bertemu dengannya selama berada di luar kota." Ucap Wira bernafas lega. "Iya, Aldi memang menyebalkan, tapi hal penting apa yang membuatnya mengabaikan proyek besar ini?" Sambil menyilangkan tangan di dada, Wira memejamkan mata sambil berkata, "Aku tidak peduli dengan urusannya.
bersambung.